Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini menuju sore kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru di dalam rangka mengikuti kegiatan workshop dengan judul peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan dan penilaian. Fokus kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana kita mendiskusikan tentang pembelajaran kreatif dan kolaboratif, kemudian penilaian sikap yang mungkin ini menjadi target kita di dalam berdiskusi 2 jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di siang hari ini menuju sore ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita semua, dan apapun nanti jika yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk proses pembelajaran, maka kita coba untuk mempraktekannya. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, seyogianya kegiatan kita ini dihadiri oleh Bapak Pengawas Satuan Pendidikan Provinsi Riau. Dalam hal ini yang menjadi pengawas kita adalah Bapak Mulyawansyah, Pak Haji Mulyawansyah, SPD NPD. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan dinas luar beserta bersama dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 melakukan kunjungan monitoring ke SMA Negeri 1 Sinaboli. Saya sudah berupaya menghubungi 3 kali panggilan yang tidak terjawab. Bapak Ibu yang sudah berada di ruang Google Meet agar keluar saja dari situ. Sebenarnya kegiatan kita pada hari ini adalah luring, dan yang daring itu hanya beliau saja yang hadir dalam kegiatan pada siang ini. Adapun kegiatan ini sebenarnya juga bahagian dari kegiatan yang sudah saya rencanakan sebelumnya untuk mengambil sebuah aksi nyata dalam rangka kebutuhan dokumen Bapak Ibu di dalam upload data di IPMM, dan itu juga akan menjadi bahagian penilaian kinerja kepala sekolah PKKS yang seyogianya juga dinilai oleh Bapak Pembina Pengawas Provinsi Riau. Dalam hal ini akan dinilai oleh Pak Mulyawansyah. Sambil menunggu Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau ada respon nanti. Mungkin kita memulai saja kegiatan kita yang siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia, karena apapun yang kita kerjakan, yang pertama adalah ada kebahagiaan dalam diri kita untuk mengikuti setiap sesi apapun nanti tugas negara yang dilemparkan kepada kita. Dan seyogianya juga kita pulang jam 2 nanti, jam 2 berapa ya? Jam 2.30. Mungkin ada waktu yang mungkin saya ambil untuk kegiatan kita pada sore hari. Bapak Ibu, ini kebutuhannya mendesak. Seharusnya kegiatan ini kita laksanakan 2 hari ya. Saya sudah mempersiapkan semua materi dan konten yang sudah saya persiapkan. Itu ada 14 item, dan saya yakin hari ini saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal mengenai kulitnya saja, dan saya memahami sekali bahwa ini sebenarnya adalah kebutuhan penting kita. Tapi nanti di lain kesempatan kita akan mencoba mengatur, menata, dan membawa orang-orang yang berkompeten di bidang ini untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi izinkan saya, Bapak Ibu, menyampaikan hal-hal dalam kegiatan workshop pada kesempatan hari ini. Izin ya Pak ya. Katanya kita aja. Jika kita mempercayai sesuatu kegiatan itu kepada orang ya, yang akan menyajikan, saya yakin kita akan bisa bersama-sama berdiskusi. Jadi judulnya itu workshop, tetapi saya lebih mengajak kita berdiskusi, Bapak Ibu.
Simpel saja sebenarnya. Ini sebenarnya kalau Bapak lihat judulnya, judul ini sebenarnya judul-judul yang sering kita baca saja. Judul yang umum sifatnya, tetapi ini penuh makna dan arti. Kalau saya ini kalau mendengar kalimat kompetensi guru, merinding begitu saya bilang. Nah, kenapa merinding? Karena kita di dalam proses pembelajaran itu, yang belajar itu kan tidak ada ambang batas. Mulai dari kita dilahirkan sampai kita berpulang. Maka hidup kita itu belajar. Belajar itu bukan arti kita terbatas kepada satu bagian saja, tapi apapun harus kita pelajari. Termasuk lain kompetensi guru. Bercerita tentang kompetensi guru, ingat pula saja Pak Jeffrey. Ingat saya Pak Jeffrey, ingat saya Bu Ipo, ingat saya Bu Hayat yang kemarin beberapa hari lalu bertanding. Pertandingan itu sebenarnya penilaian pentingnya itu adalah kemampuan guru di dalam memahami materi pedagogi. Dan actionnya nanti adalah implementasinya adalah micro teaching, peer teaching, teaching, mengajar. Jadi Bapak Ibu, dari PMM yang sudah saya analisa semuanya, insya Allah mudah-mudahan semuanya saya lihat. Walaupun ada yang tidak full, saya lihat Bapak Ibu membuka, berbicara, kita sudah memberikan semacam kesimpulan. Walaupun kesimpulan itu tidak sempurna, karena saya belum ada tim yang mana kita berikan kewenangan di dalam memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, yang pegawai negeri kan ada 6 orang, ya. Ada Bu Ita, ada Pak Mahyudin, ada Pak Jeffrey, ada Bu Ivo, ada Ibu Hana, dan Ibu Hayat. Nah, saya belum bisa memberikan kesempatan ini. Karena apa? Karena saya ingin mengambil bahagian itu utuh. Utuh dengan arti kata, saya mencoba menyelami Bapak Ibu semua. Menyelami itu maksudnya adalah selaku top manager, orang yang mengambil keputusan terhadap sekolah ini, wajib hukumnya harus memahami semua keinginan dan kebutuhan gurunya. Begitu. Jadi izinkan, memang agak lama Bapak Ibu, dan beberapa orang sudah menyelesaikan. Tadi saya sudah selesaikan 8 sampai 9 orang saya selesaikan. Alhamdulillah. Boleh dicek lagi apakah sudah 100% atau belum. Nah, beberapa orang yang belum. Jadi seyogyanya PMM itu Bapak Ibu itu bergeraknya itu adalah per bulan itu ada beberapa orang yang sudah bisa menyisir Bapak Ibu. Ya. Nah, dari semua yang tindak lanjut Bapak sampaikan, Bapak Ibu sampaikan di dalam PMM itu, salah satunya ini, salah satunya adalah Bapak Ibu menginginkan bagaimana supaya posisi guru itu betul-betul mendapatkan pelayanan terhadap proses peningkatan kompetensi. Jadi peningkatan kompetensi itu tidak serta-merta hanya guru saja yang mencari, hanya guru saja yang menelusuri, tetapi juga sekolah memberikan ruang-ruang untuk memberikan kesempatan bagaimana peningkatan kompetensi itu bisa diambil, bisa didiskusikan bersama-sama. Karena kalau sendiri, kalau bahasa kami dengan Pak Madian, kalau kami zaman-zaman dahulu itu, kalau tak ada guru silek, Bapak Ibu susah. Salah-salah guru nanti, mau hidup lebihnya, ya kan? Jadi harus tempat kita berinteraksi. Tidak bisa kita sendiri. Jadi kalau otodidak kita mempelajari sendiri agak susah ya. Nah, tapi perlu ada orang teman di mana kita harus berdiskusi. Nah, salah satunya adalah beberapa orang di antara kita itu secara sadar mengatakan bahwa perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi yang saya tangkap di situ Bapak Ibu ya, saya ingin kolaborasi itu adalah kolaborasi yang guru sejenis Bapak Ibu. Kita tidak bisa lagi kita tidak mengajak teman kita untuk berdiskusi terhadap mata pelajaran kita. Saya ambil contoh misalnya kayak Pak Jeffrey dengan Pak JMS. Suka tidak suka, mau tidak mau, mulai hari ini
Senin tanggal 3 ini momentum kita untuk selalu berdiskusi terhadap apapun ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kimia. Mulai dari perencanaan, perencanaan itu apa Ibu, kalau betul-betul kita rencanakan akan habis waktu kita 1 mingguan itu. Ya, perencanaan itu kan bukan ujung-ujung langsung perencanaan membuat modul saja. Ada perencanaan tahunan, ada perencanaan 1 semester, ada perencanaan mingguan, baru kita membuat. Nah, jadi proses perencanaan itu saja membutuhkan waktu yang panjang. Siapa teman diskusi kita? Teman diskusi kita salah satunya adalah guru mata pelajaran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, hampir 6 bulan di sini saya sudah memahami semuanya, bagaimana psikologi kita, bagaimana hubungan kita, bagaimana ya, semuanya lah. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi kalimat suka tidak suka, mau tidak mau itu sebenarnya agak ekstrim. Tapi ekstrim itu prosesnya sudah panjang dan saya hanya mempercayakan kepada Bapak Ibu. Tak mungkin saya mempercayakan kepada sekolah lain untuk kita berkolaborasi. Saya sudah sampaikan MGMP itu untuk kita nih ya, agak sulit kita melaksanakan MGMP yang betul-betul mendapatkan sebuah kompetensi yang ideal. Karena saya selalu mengikuti kegiatan itu. Nah, jadi apalagi dengan jauhnya jarak kita, 100.000, 150.000, berapa? 150.000 ya. Biaya yang kita keluarkan dari sekolah untuk ber-MGMP Bapak Ibu, disuruh ke Kubu nanti apalah biayanya kan, lagi medannya. Nah, jadi kita perlu orang yang terdekat dari kita. Bu Intan harus dengan Bu Amina, ya kan? Pak James harus dengan Pak Jeffrey, Ibu Fatma harus dengan Ibu Juliana, Pak Jasril wajib dengan Pak Aslan, wajib dengan Ibu Kas Marayani. Tidak ada lagi itu, tertutup sudah itu dah. Tidak bisa dia pardede dengan Pak Jasril, namanya dia. Satu agama, satu sosiologi. Tapi kalau Pak Mil Hamzah pas, sama-sama sos ya, nah, sok dan sial gitu kan. Jadi harus tempatnya itu harus berduduk dan tempat berdiri Pak Ibu harus pas. Tak mungkin pula Mas dengan Bu Nini pas dia bercerita, dia begana begini, membuat perencanaan apa kata Bu Nini. Bima buat sendiri, saya buat sendiri. Ada kolaborasi juga dia. Walaupun dia berduduk bersama, tak kolaborasi itu. Kenapa? Interaksinya tak jelas. Bahasa isyaratnya tak sama. Ya kan? Nah, satu membahas tentang devisa, tentang pajak. Satu membahas tentang berat masa. Nah, mana dia berdua? Bu Oka dengan Pak Hadrul, dengan siapa lagi Pak Mai gitu. Jadi bukalah ruang-ruang diri kita untuk memulai membangun suatu komunikasi, berinteraksi. Saya rasa karena Bapak Ibu tidak akan mampu Bapak Ibu ya kan? Pak Jeffrey dengan Pak James tak kalah mampu Pak Jeffrey berjumpa dengan Pak James kan? Ya, jadi gini maksudnya ya. Saya ingin memberikan motivasi. Hari ini sebenarnya hanya memberikan motivasi saja Bapak Ibu. Kalaulah untuk peningkatan kompetensi ini udah sering kita dengar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mengawali cerita ini, kegiatan kita hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak ini sudah semua tidak? Yang paling lama ngajar sejak Pak Madian, berapa lama ya? Dari tahun berapa? Pak Azlan, kalau yang aku dulu yang akan hampir dapat handphone Pak Azlan. Pak Azlan waktu itu terlambat nungguin. Dulu di samping saya aku kata Pak Meradi, saya lebih lama lagi dari Bapak Ibu. Tahu aku Pak, hampir 30 tahun, aku tak maju dengan soalnya dia Pak, aku soalnya terpek. Saya tahu, saya jadi guru betul-betul mengajar. Saya mengajar betul tahun 99 bulan Februari. Betul-betul saya menjadi guru. Kalau PL tidak masuk itu, praktek lapangan enggak, itu latihan saja tidak masuk. Nah, ada yang lebih lama dari itu? Nah, kalau lebih lama dari itu, sepanjang perjalanan itu, tentu ada hal yang perlu kita baharui, ya kan? Kita lakukan pembaharuan.
Apa yang kita baharui? Ya, ini dia kompetensi kita di dalam. Nah, tadi saya mengatakan kita harus berkolaborasi dengan Gusti. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, kira-kira apa sih pandangan Bapak Ibu dengan kalimat bersama? Apa yang Bapak Ibu bisa katakan dengan bersama? Saya hanya menyampaikan kalimatnya bersama. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu sambung? Silakan. Bersama kita maju. Saya bilang bersama. Ayo Pak Fajrul apa bersama? Berbarengan. Saya hanya bilang bersama. Bapak Ibu boleh tambahkan kalimat, jangan diterjemahkan. Bersama kita bisa. Bersama-sama kita bisa buaya yang lain. Bersama rekan sejawat. Bersama rekan sejawat. Oke, Bu Erlina. Bersama kita maju. Bersama kita maju sama dengan Bu Erlina. Yang lain, Bu Oka. Bersama untuk mendapatkan satu pendapat boleh. Fit, Bu Nini harus putus pendapat ya. Jangan beda-beda pendapat. Iya. Kalau ini mana bersama? Iya. Mungkin pasal dengan Bu Nini sebagai percontohan dalam kolaborasi. Nah, iya. Jadi perjumpaan mereka kadang-kadang kita lihat membahas tentang bagaimana kita meningkatkan proses pembelajaran ekonomi. Kalau ini sama. Kalimat bersama sebenarnya banyak sih yang bisa kita maknai. Jadi ini mungkin saya dapat dari bacaan literasi saya. Ya, dalam kebersamaan kita menemukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Anda tahu lah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sepakat dengan ini, nanti bolehlah menginterpretasikan yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bekerja sama. Ya. Satu batang lidi mudah dipatahkan, namun satu tiga lidi sulit dihancurkan. Kerja tim mengubah impian menjadi kenyataan. Kesuksesan sejati datang dari kebersamaan dan kolaborasi. Dengan kerjasama, beban yang berat menjadi lebih ringan. Saya tidak tahu ini siapa yang membuat, jadi tidak ada literaturnya ya. Nah, kita anggap saja ini kesepakatan kita bersama. Artinya Bapak Ibu, tidak ada pekerjaan ini yang menjadi wah, yang betul-betul hebat ya karena satu orang. Saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, hebat pun sekolah ini saya tidak akan mengklaim itu kerja saya. Pasti akan saya klaim kerja kita bersama. Ngapain kita mengklaim kita sendiri di situ? Tak ada kepala sekolah yang hebat kecuali di belakang itu ada guru yang tangguh. Tidak. Saya tidak akan sampaikan wah sama satu begini karena saya memposting aja agak ragu-ragu saya. Memposting kegiatan kita agak ragu-ragu. Nah, orang ini yang nanti akan menjadikan kita bersama-sama. Inilah orang-orang yang coba bayangkan. Saya rasa yang tidak ada di sini harus gila ya. Yang di depan barisan depan itu bodyguard semua ya. Saya menjumpai guru yang banyak laki-laki di sini. Pertama sekali saya menginjakan kaki di sini, saya sudah menjadi orang yang terkuat di sini. Kenapa? Ada laki-laki yang diberikan saya dan melatih saya itu dia. Ibu-ibunya yang mengingatkan saya, Pak jangan begitu Pak, jangan terlalu keras sekali Pak. Nah, ini ibu-ibu ya Pak, ibu-ibu. Hati-hati Pak. Ya? Nah, jadi inilah dia nih. Ini akan kita bersama-sama itu. Maju mundurnya sekolah ini karena foto itu. Foto itu ya Bapak Ibu yang dari sini nih. Iya kan? Sepakat kita untuk bersama Bapak Ibu? Oke, kalau sepakat kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, kalau sepakat kita tambahkan nanti kopi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tentang sedikit materi kompetensi guru ini. Saya ingin tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan taksonomi? Taksonomi. Pernah dengar kalimat taksonomi? Mungkin yang jarang mendengar mungkin Nara, mungkin ya Pak Nara atau Pak Nanang lah. Taksonomi kalau Bloom itu nama orang, Anderson itu nama orang, Bloom nama orang. Taksonomi bagi seorang guru wajib dia harus memahami konteks taksonomi. Tidak mungkin dia mencapai sebuah kompetensi tujuan pembelajaran kalau kita tak tahu dengan taksonomi. Saya berbicara tentang peningkatan kompetensi ini, kita mulai dari taksonomi dulu, ya. Nah,
Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ini mungkin lebih banyak saya bercerita nih. Nanti laptop ini kan gagah-gagahan aja nih supaya nanti bisa kerja kiranya. Worksnya nanti kita buat di situ. Bapak Ibu, konsentrasi kita nanti kan pembuatan LKPD. Ya. Kalau jika seandainya nanti LKPD itu tidak tersampaikan, nanti semua bahan ini saya tiru aja Bapak Ibu. Ini insya Allah mudah-mudahan saya buat semuanya. 2 hari saya membuat ini, saya ulang lagi, saya refresh, kemudian saya buat semuanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kreatif dan kolaboratif, kita coba membahas sedikit tentang taksonomi. Pernah mendengar indikator pencapaian kompetensi? Kalau kompetensi pernah dengar ya. Kompetensi dasar itu kan diganti dengan capaian pembelajaran. KD, kompetensi dasar adalah kalau kita nomenklaturkan, nama lainnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu artinya maksudnya siswa kita ini apa sih target yang dia kuasai nanti? Kita masuk kelas, apa yang akan dikuasai oleh siswa ini? Bapak Ibu masuk kelas, apa target yang akan dikuasai oleh siswa kita? Nah, itu sering disebut dengan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran biasanya itu kan kalimatnya itu sekarang adalah memadukan keterampilan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dipadukan menjadi satu. Kalau zamannya dulu K13 itu bisa 3 untuk pengetahuan, 4 untuk keterampilan. Jadi misalnya pengetahuannya siswa dapat menganalisis A dan mengimplementasikan A. Nah, itu namanya. Nah, sekarang dia satu kalimat aja. Tidak ada yang berbeda sebenarnya. Tidak ada yang berbeda. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu paham apa itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi minimal, keterampilan minimal. Keterampilannya apa? Ilmu pengetahuan. Keterampilan apa yang ingin diajarkan di situ. Nah, itu yang paling dasar minimal. Nah, untuk mencapai itu, maka kita kenal namanya indikator. Indikator pencapaian pembelajaran tadi atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita istilahkan sajalah indikator capaian pembelajaran. Contoh sebelum kita masuk kepada slide. Misalnya kita membahas materi hari ini adalah tentang pembelajaran contohnya ekonomi lah Pak ya. Kita contohkan ya. Misalnya pembelajaran tentang pendapatan per kapita atau pajak lah ya. Kan yang dibahas tentang pajak. Nah, apa yang mencirikan siswa itu bisa memahami tentang pajak? Siswa mampu mendeskripsikan, siswa mampu menjelaskan apa saja bentuk devisa yang diterima oleh negara. Siswa mampu menjelaskan atau membedakan, oh ini devisa negara, ini tidak. Nah, 3 tadi itu adalah disebut dengan indikator capaian Jika siswa tadi mencapai 3 ini, berarti dia sah dan meyakini bahwa dia sudah mendapatkan, memahami kompetensi dasar tentang devisa dan pajak. Nah, persoalannya apa? Selama kita proses pembelajaran, apakah ini sudah kita buat secara terstruktur, tertuangkah dia dalam modul ajar kita, atau sekurang-kurangnya dalam LKPD? Hari ini sebenarnya kan tentang LKPD. Video ini akan saya kirim ke Pak Mulyawansa. Hari ini LKPD, kenapa tidak model? Yang paling dominan itu adalah di dalam kegiatan kita. Kalau modul ini saya rasa Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Tapi LKPD tidak bisa karena kita yang akan menguraikannya. Kita yang menguraikan secara detail. Beberapa kelas saya sudah masuk. Setiap Bapak Ibu tidak hadir saya masuk. Saya sudah pernah hadir masuk ke kelasnya Bu Oka, saya pernah masuk ke kelasnya Pak Fadli, saya pernah masuk ke kelasnya Bu Nini. Rata-rata kita ketika tidak hadir, kita tidak memberikan LKPD yang sifatnya active learning. Apa itu Bu Intan? Active learning. Pembelajaran di mana siswa lebih bisa mempelajari sendiri. Active learning, pembelajaran yang menggiring siswa itu bisa belajar sendiri.
Jika kita tidak mengaturnya, membuatnya secara sistematis, merencanakan secara baik, maka tidak akan mungkin kita akan mendapatkan siswa yang aktif learning. Nah, ini mohon maaf nih, mungkin ada kita yang tidak hadir misalnya, kemudian kita tidak memberikan tugas atau hanya memberikan tugas saja yang sifatnya kalau bahasa saya tidak menantang. Apalagi teknologi canggih sekarang kan. Misalnya kita membuat rangkumlah ini, nah, siswa ada fotonya ya, foto aja nanti di rumah rangkum ya kan? Nah, maka oleh sebab itu, jika kita ingin memajukan sekolah untuk mendapatkan suatu prestasi yang katakanlah mendekati apa harapan kita nanti, lulusan kita bisa masuk ke perguruan tinggi, lulusan kita bisa bersaing di sekolah kedinasan, salah satunya kita harus merubah pola dan cara mendesain pembelajaran itu sendiri. Kita coba melihat, ini saya rusak nih, juga bisa bergerak. Kita coba melihat taksonomi tadi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke taksonomi, ada nggak kira-kira yang ingin ditanyakan? Kalau mengantuk Bapak Ibu boleh di halo-halo kopi dan teh. Sebentar lagi datang. Tapi kalau kita banyak makan, nanti mudah ngantuk. Biar aja lah minuman dulu datang. Nanti kalau bunyi nanti kita pesan lagi. Tenang aja. Apa itu taksonomi? Jadi taksonomi ini biasanya sering dikatakan orang adalah tahap proses berpikir. Tahap proses berpikir. Saya tadi sudah singgung untuk bahas pelajarannya Ibu Nini sama Pak Sa. Tidak mungkin kita menganalisis, kita langsung merujuk, langsung analisis. Kompetensi dasar di SMA ini semuanya dimulai dengan KKO-nya, kata kerja operasionalnya, itu dengan menganalisis. Menganalisis itu bagaimana kita menguraikan sebuah fakta agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Itu kan berpikirnya tingkat tinggi. Tidak mungkin itu. Kita langsung rujuk langsung ke berpikirnya, langsung analisis. Jadi walaupun kata kerja di dalam capaian pembelajaran kita itu high order tinggi, maka harus kita mulai dengan yang paling dasar. Kita contoh ini, Bu Pak Dede kan baca buku nih, buka buku. Coba Ibu Pak Dede lihat bab 1, kemudian lihat capaian pembelajarannya. Ada enggak satu kalimat analisisnya? Apa yang diharapkan dalam pembelajaran pertama, di dalam pelajaran kelas 10 tentang sosiologi? Siswa mampu menganalisis proses sosial misalnya kan. Nah, mulai analisis ya. Nah, proses sosial itu dimulai dari pengenalan yang paling dasar adalah apa? Yaitu menjelaskan tentang apa pengertian dari sosiologi. Jadi kita mulai dari situ dulu. Nah, jadi taksonomi ini sering dikatakan orang tahap berpikir. Jadi siswa kita ini harus kita tahap-tahapkan berpikirnya. Jangan langsung dihajar begitu ya. Kita mulai dari tahap-tahap yang ringan-ringan saja dulu. Kalau di bahasanya Pak Yedi itu kasih pemanasan dulu. Jangan langsung bermain bola kaki langsung syuting. Nah, jadi kasih pemanasan dulu. Proses berpikir yang paling rendah di dalam kegiatan pembelajaran dimulai dengan siswa harus kita ajarkan, harus kita mulai dengan cara bagaimana dia bisa, bahasanya itu remembering. Dan agak canggih sedikit karena direkam kan. Mengingat Bapak Ibu, pembelajaran paling dasar itu adalah mengingat. Mengingat itu maksudnya adalah menjelaskan sebuah fakta. Tidak bisa kalau fakta, ya fakta dia, bukan diada-adakan. Ya. Menguji ingatan, kemudian pengenalan. Pak Ahmadian membuat soal, ini mohon maaf nih, ini bukan untuk Pak Ahmadian aja ya, tapi kita contohkan tak masalah ya. Pak Ahmadian bertanya kepada siswanya, tahun berapakah Insinyur Soekarno dilahirkan? Di mana dia dilahirkan dan tahun berapa dia meninggal dan di mana dia dikebumikan? Tidak boleh.
Pertanyaannya soalnya itu sulit atau susah? Sulit atau mudah? Sulit ya? Soalnya sulit ya? Sekarang kita kategori sulit dan tidak sulit itu dalam ilmu taksonomi, law namanya law order thinking, law order thinking scale, middle, kemudian height ya, height order thinking itu proses berpikir rendah, sedang dan tinggi. Pertanyaan tadi sulit nggak? Sulit bagi kita kan? Padahal dia hanya berada pada proses satu, yaitu mengingat. Kalau dalam taksonomi, pertanyaan Pak Ahmadian adalah pertanyaan C1. Kalau bahasa kita rendah ya. Sulit, oke sulit, tapi tidak high order thinking, tidak high order thinking, karena tidak menggunakan pemikiran yang analisis, yang dia ingat aja kan. Contohnya ini nih, benda apa ini? Saya yakin Bapak Ibu pasti jawab, lampu. Dari mana Bapak Ibu tahu lampu? Nah, zaman kita Sony kota nggak tunjuk itu lampu gitu. Setiap hari mak kita bilang itu lampu. Apa itu benar lampu? Iya lampu. Ya, lampu. Mengingat karena kebiasaan. Diajarkan oleh orang tua kita dari kecil ya. Sampai sekarang. Kita tidak pernah kita tanya kenapa lampu hidup, kenapa lampu bisa mati, kenapa lampu warna kuning, ada begitu ya? Tidak ada, yang kita tahu itu adalah lampu. Pada saat proses mengingat. Apakah boleh kita membuat soal mengingat? Boleh. Karena proses pembelajaran analisis dimulai dari proses C1, yaitu mengingat. Taksonomi yang pertama adalah mengingat. Kodenya adalah C1. Kenapa C? Kenapa tidak K? Kenapa tidak T? Kan gitu ya. Ada saat kita persoalan ini pula kita jadinya. Ya. C itu kok niti, C cok niti ya. Tapi tidak juga. Kadang-kadang istilah C itu sudah jadi populer di kalangan pendidikan. Jadi C1 itu mengingat. Mengingat adalah bagian proses berpikir yang paling rendah di kelas kita. Jangan buru-buru. Kemarin saya bilang Bapak Ibu ngajar jangan buru-buru. Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu kalian menjawab. Di observasi itu nampak Bapak Ibu. Karena buru-buru tadi kan, saya kan nyuruh buru-buru. Yang dinilai kan bukan cara mengajar, tapi kesepakatan kelas untuk membangun karakter positif. Hanya itu cuma. Bagaimana Bapak Ibu mengajak siswanya menyepakati, kemudian ikut dengan apa yang diinstruksikan, mengerjakan apa yang Ibu lakukan. Begitu ya. Jadi bukan kemampuan Bapak Ibu dalam mentransferkan ilmu. Transferkan ilmu itu kita nggak tahu, kita nggak tahu gimana prosesnya, ya kan? Benda apa ini? Ini adalah lampu. Ini adalah proses mengingat. Jika kita melihat ke sini, menuju ke sini. Nah, kedua, di atas mengingat, namanya adalah understanding. Dia mulai memahami. Anak kita, siswa kita, setelah dia mengingat, dia akan naik selevel. Siapa yang menaikkan selevel? Bapak Ibu. Naikkan dia selevel. Kalau konteksnya adalah lampu, maka kita bisa berikan pertanyaan seperti, apa sih ciri-ciri lampu? Apa sih kegunaan lampu? Bagaimana cara membedakan lampu dengan penerangan lainnya? Apakah matahari itu termasuk lampu? Apakah lilin termasuk lampu? Nah, kita mulai mengajak dia berpikir dari dia mengingat, naik sedikit levelnya ke C2, yaitu memahami. Nah, dalam konteks perencanaan, itu harus ada di dalam perencanaan itu. Memahami tadi, understanding-nya itu. Bagaimana siswa kita ajarkan menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan, membuat perhitungan. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasanya ada dalam pengiring untuk memahami. Nah, kalau dalam pendidikannya namanya membangun koneksi dalam pikiran. Jadi merangkaikan koneksi tadi dari dia mengetahui, kemudian kita ajak lagi dia berpikir bagaimana proses selanjutnya tentang lampu tadi. Nah, ini biasanya level memahami ini itu kita sudah mulai giring pada level di mana pendidikan itu sudah berada pada tingkat usia yang lebih tinggi kan, ya. Nah, kalau anak SD, anak kelas 1 nggak bisa dia diajarin dulu. Dan yang kita tanya, ya, datang dulu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah C1
Dua, apakah harus ada dalam susunan perencanaan Bapak Ibu? Mengharuskan tidak, tapi tentu perlu, ya kan? Tentu perlu. Yang ketiga namanya menerapkan playing. Playing ini itu sudah levelnya C3, agak naikkan sedikit. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan sebuah proses pembelajaran, jika siswa belum bisa membedakan ciri-ciri seperti tadi, maka jangan buru-buru. Level C2 aja dulu. Jika dulu sudah naik, baru naikkan lagi ke C3. Nah, jika ada yang tertinggal, maka itu namanya diferensiasi. Kasih kode. Nampak itu nanti siswa kita yang tak paham dengan C. Kita lanjut Bapak Ibu. 50+1 harus proses pembelajaran harus lanjut. Jangan pula berputar-putar lama situ. Nanti yang sudah paham ini dia jadi tertidur sendiri, dia bosan dia. Ya, kode saja lah. Mengodenya boleh pandai. Ya, nomor absen berapa tuh? Intan nomor absen 17. Nampaknya dari wajah-wajahnya kurang paham kode dia. Atau tanya dia kan, kerut keningnya kan. Itu baru kita bicara diferensiasi. Salah jualan panjang ceritanya. Sedikit kepala kita nanti. Memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan, dan seterusnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, intinya begini, menerapkan applying itu level berpikirnya sudah naik sedikit. Dari cuma tahu ciri-ciri, sekarang bagaimana proses menyala. Nah, itu ada jok, ada arus listrik, ya kan? Ada kabel. Udah mulai kompleks itu berpikirnya, tidak simpel lagi, sudah mulai kompleksitas. Merangkaikan sebuah fakta ke fakta-fakta yang lainnya. Nanti bertanya listrik lagi dia. Listrik dapat dari mana? Bagaimana pula listrik bisa datang di rumah? Itu udah kompleks lagi tuh. Nah, berpikir seperti ini kita letakkan dia pada level menerapkan. Nah, di SMA levelnya sini nih, applying C3. Target kita adalah C3. Tidak mungkin anak-anak kita dapat C3 tanpa kita ajarkan C1 dan C2. Itu dia konsepnya sebenarnya. Itu bagaimana kita merencanakan? Ya dalam perencanaan pembelajaran ada di situ semuanya. Nah, nanti saya seperti tadi indikator pembelajarannya apa saja, ya kan? Misalnya kalau belajar ilmu sosial, sosiologi apa itu sosiologi, dari mana sosiologi, bagaimana penerapan sosiologi. Nah, gitu pertanyaannya. Ya. Nah, level yang keempat baru kita masuk ke level yang kalau ini betul-betul ini untuk SMA level high, level tinggi ini. Analyzing. Jadi menganalisa itu kan ya runut ya. Dan detail, runut dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar sesuai dengan CP juga Bapak Ibu bisa lihat CP-nya. Kalau langsung Bapak Ibu hajar menganalisa, saya yakin siswanya tahan mendengarkan Bapak Ibu hanya 15 menit. Habis itu ngomong aja. Bunyi-bunyinya kursi cekrong. Itu udah panas dari Spanyol gitu kan. Itu apa boleh bunyi-bunyi situ gitu kan ya. Ya kan? Orang itu ngebun-ngebun. Kenapa? Karena kita capek menjelaskannya. Bapak Ibu capek jelaskan bagaimana begini, siswanya tidak jelas. Kenapa? Karena sudah berpikir langsung ke atas. Ibarat naik tangga langsung tigo. Aku tak boleh celana. Tigo. Jadi kita bisa ibaratkan pola berpikir itu ya sebenarnya seperti itu. Dia simpel aja, simpel. Tapi perlu adanya semacam pemahaman yang komprehensif dan dipraktekkan. Kuncinya adalah dipraktekkan. Nah, contohnya ini ada rangkaian lampu, ada satu lampu menyala terang, ada lampu yang redup, ada yang mati. Nah, itu Ibu yang bisa jawab tuh. Dia satu rangkaian besar katanya. Ada yang mati, ada yang redup, ada yang terang. Kalau kita berpikir kan kita analisa ya, apa penyebabnya? Dia satu harus listrik. Kalau jawabannya satu mati putus, nah gitu ya. Yang satu lagi hampir putus. Ya kan jawabannya seperti itu ya. Nah, untuk menjawab itu perlu dia mengenal analisa. Atau mungkin arus listriknya yang 220 menjadi 180. Redup ya. Atau kipas angin kita, kipas angin kita ini karang-karang kencang. Kalau maghrib itu mulai apa aja tuh? Slow deh kan. Nanti tengah-tengah malam, mungkin jam-jam 11 ke atas tuh bermain gitu ya. Terbang kayak ini terlalu ya.
Coba lah maghrib belum jam 6. Saya di rumah gitu, kada slow aja. Udah 5 lah Pak ya. Udah buat 5 dah. Nah, macam 1 aja gitu. Nah, menganalisa, dia berpikir, oh, saya pernah dengar ada stabilizer katanya. Ada alat stabilizer bisa. Kalau ada siswa kita berpikir begitu, wadah, udah masuk ke C4 ya. Artinya apa? Siswa kita sudah naik ke level M. Nah, tetap Bapak Ibu memulai dari C1, C2, dan C3. Cukup lagi Bapak Ibu. Bisa diteruskan lagi. Rasa-rasanya udah oke semua siswa kita kan udah lah. Tapi kan tak mungkin terus itu. Kita kan sebagai guru ingin ingin yang sempurna itu betul. Yang saya mengajar itu betul mendapatkan semuanya. Biar 2 orang. Tapi ada yang sampai ke tahap berikutnya. Menilai atau evaluatif. Setelah menganalisa, rupanya dia bisa berkreatif itu. Lampu itu rupanya bukan hanya untuk penerangan saja, tapi bisa digunakan untuk dibuat lampu tidur, lampu kamar ya kan. Nah, ini deh nih, mengevaluasi dari analisis tadi naik selevel, dia bisa memberikan keputusan di dalam pemikirannya. Rupanya lampu-lampu ini bisa ditingkatkan lagi ke yang lainnya. Dan yang terakhir, menciptakan. Jadi lampu itu rupanya bisa diciptakan untuk perangkap nyamuk. Masuk di dalam itu mati nyamuk kan. Ada lampu. Saya punya anak namanya Simin, saya tahu ya. Jadi masuklah apa itu, kalau bahasa kami apa namanya di kampung negeri, patung apa namanya, serangga tapi macam helikopter. Apa namanya? Capung ya. Capung. Jadi dia bilang, Pak, gimana mengeluarkan itu? Coba kamu mungkin mengeluarkannya. Dia ambil sapu, pukulnya, tak keluar kan? Selevel anak itu kan bisa pikir dia. Datanglah yang berpikirnya high order thinking, matikan lampu kamar tuh, hidupkan lampu luar, keluar dia kan? Karena lampu tadi cari cahaya ya kan? Nah itu ini, kalau kita berpikir. Nah, artinya apa? Apakah semua pelajaran itu sampai kepada mencipta? Enggak juga. Kalau pelajaran Pak Madian apa yang diciptakan? Sejarah ya kan? Kalau pelajaran Ibu Pak Dede, susah juga ya kan? Tapi kalau pelajaran Pak Jadi bisa merangkai gerakan Pancasila menjadi jurus dan menciptakan sebuah jurus gitu kan? Jadi silat ya kan? Nah, bisa ya. Kalau info, pastilah eksak kan? Eksak biasanya bisa menghasilkan sebuah produk. Contoh kemarin apa air cooling air ya. Belum ya. Tapi itu kan sudah kita rencanakan sebuah produk yang bisa menghasilkan sebuah benda yang sudah diciptakan kan. Jadi itu Bapak Ibu, kita kan pernah melihat Bapak Ibu ada yang minum air disulam ya. Air disulam minum kan? Ya. Kan sistem kerjaan itu kan air itu kan masukkan ke dalam tabung dia sedemikian rupa prosesnya. Nah, kita anggap aja lah itu sebuah produk menciptakan sebuah alat. Nah, sekarang ini itu yang kita inginkan. Kayak Pak Rizal itu kan di pegawai itu banyak yang bisa diciptakan. Jadi dia berprosesnya bisa mencari menciptakan. Jadi kita optimis saja bahwa level berpikir itu kita targetkan sampai di mana dalam proses pelajaran kita. Maksud saya gini Bapak Ibu, taksonomi itu Bapak Ibu ingin merencanakan sebuah pelajaran, mulailah dari C1. Mulai C1, C2, C3, C4. Dia targetnya sampai C4, kalau SMA hanya sampai C4. Lebih tinggi lagi, mantap. Nah artinya dengan memahami konsep taksonomi, Bapak Ibu bisa membuat soal, level soalnya itu low, middle, atau high order thinking. Jadi pertanyaan kayak Pak Mardian itu pertanyaan sulit, tapi tidak terkelompokkan ke dalam high order thinking. Ada pertanyaannya mudah, bisa dijawab, tapi dia perlu analisa. Ada ciri-cirinya, indikatornya apa sih? Apa indikator high order thinking? Apa indikator low? Nah, saya bocorkan sedikit. High order thinking atau HOT itu dia buat soalnya dalam bentuk wacana, tabel, grafik, wacana, tabel, dan grafik.
Kalau bahasa Inggris ada cerita ya, deskripsi, reading ya. Nah, itu salah satu contoh satu. Itu analisis. Kenapa? Karena dia mengajak siswa menganalisa. Karena jawabnya mudah, tapi ciri-cirinya itu ada deskripsi. Tapi coba lihat menanyakan, nah, kayak kalau Bu Aisyah mudah tuh, yang mencarikan yang sulit pertanyaannya. Berapa tinggi net putra? Berapa ukuran lapangan bola basket? Berapa berat bola pingpong? Mungkin Bu Aisyah aja nggak tahu ya. Berapa berat bola pingpong? Ada disuruh anak menimbangkan, bawa timbangan itu. Ya, tapi kalau ditanyakan tentang bagaimana apa tugas dari setter dalam permainan bola voli itu analisis. Betul kan ya? Jika kita bergerak menyerang di sayap kiri, overlapping bolanya, nah itu kan cita-cita gitu ya. Nah, ujung-ujungnya tercipta gol kan? Siapa yang sebagai sayap kiri itu disebut dengan apa dia? Winger katanya kan? Ceritanya dalam permainan bola voli, bola digiring dari sayap kanan, overlapping ke tengah. Kita tanya siapa pemain sebelah kiri itu, apa namanya? Winger gitu ya. Nah, jadi harus kita ajar juga dari yang paling rendah. Oke? Jadi sederhana saja Bapak Ibu, taksonomi adalah tingkatan berpikir. Artinya setiap perencanaan kita mulai dari C1 ya. Oke. Ada yang mau tanya? Saya tanya dulu Bapak Ibu. Nah ini dia nih, kita bisa kelompokkan. Dimensi berpikir itu kita bisa kelompokkan. Tadi saya mengatakan load, mode, hot. Nah jadi C1 itu, C1 dan C2 kategori berpikirnya itu masih dalam kategori low order thinking, masih rendah ya. Bermasalah Pak? Tidak. Jangan pernah Bapak Ibu mentang-mentang ingin hot semuanya enggak. Ya, enggak masalah karena ini kan tingkatan. Yang saya bilang tadi kita harus mulai dari tanggal 1. Enggak mungkin kita ujung langsung tanggal 4. Koyak cara kita Bapak Ibu. Jadi kalau yang C3 itu masuk ke mode. Nah, jadi yang hot itu mulai dari C4, C5, C6. Nah, ini SMA sini nih. Jadi CP kita itu semuanya sini. Semua CP kita di sini, tidak ada yang tidak situ Bapak Ibu. SMA levelnya sudah dianalisis, dia apa menganalisis atau analyzing tadi. Nah ini dia level proses kognitif. Nah ini ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita merencanakan proses pembuatan LKPD, maka kita mulai dari taksonomi. Ya. Jadi kalimat-kalimatnya nanti ada di KKO, kata kerja operasional. Itu yang disebut tadi belum Anderson. Misalnya kita ingin apa? Menafsirkan, mendeskripsikan, menjelaskan, merangkum. Nah, itu kata kerja untuk kita ukur. Kalau tidak ada itu, apa yang diukur? Ya kan? Silakan siswa merangkum. Merangkum adalah kata kerja perintah untuk mengukur kompetensi. Maka bantu dia Bapak Ibu kalau sore-sore ini sengaja saya buat jadwal sekarang ini seperti ini supaya tidak ada yang bertanya. Semua ini pos sekolah yang penuh dengan strategi kan saya sengaja kalau saya buat dari pagi semua kan fresh kan, jadi kalau fresh semua akan bertanya. Nah, tapi nggak apa-apa lah bertanya gitu biar berimbang ya. Tapi marah pula Pak Mulyawansa. Nah, Pak Mul memulai Pak Mul. Ada yang mau bertanya silakan atau menyampaikan pendapat atau ada ide atau mungkin ada yang kurang silakan ditambahkan. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan masuk ke sini, ya. Nah, oke, kita akan masuk ke sini nanti ya. Saya kirim aja ke Bapak Ibu nah. Ya sambil baca nanti ya. Atau nanti. Pasti ya. Oke, jadi taksonomi saya rasa udah paham lah, tidak perlu kita ulang lagi, kita akan lanjut. Saya ingat lagi terakhir, ketika Bapak Ibu ingin merencanakan sebuah proses pembelajaran, tidak mungkin kita masuk kelas tidak merencanakan Pak Yasri. Masa kita buat rumah tak ada marketnya kan? Tak ada skema ini, bagaimana digambarnya ini kan? Nah, jadi kalau kita ingin membuat rumah, pasti kita akan buat sebuah gambar, pola. Kamar di mana, kamar mandi di mana, dapur di mana. Jadi ibaratkan aja seperti itu Bapak Ibu masuk ke kelas, wajib, nah ya, katanya wajib ya, udah harus wajib ada perencanaan.
direncanakan dulu, walaupun dalam angan-angan belum tertuangkan, tetap ada rencana. Nah, sepanjang jalan dari kantor kepala sudah direncanakan. Tapi alangkah indahnya itu dicatat, nah, dituangkan dalam kata-kata dan kalimat, walaupun tulisan tangan. Setelah dituangkan dengan kata-kata dan kalimat, maka nanti kita susun, jadilah dia modul aja. Nah, itu jauh itu. Tak ada yang sulit dunia ini. Yang sulit itu tidak memulai, tidak melakukan dan tidak memulai, sulit itu. Karena tidak ada hasil yang bisa kita diskusikan, ya kan? Modul Bapak Ibu mantap-mantap semua saya lihat. Tengok saya klik modulnya, wah, luar biasa, lengkap sih namanya. Ada juga yang model pembelajarannya 3, ini ada kalian itu ya. Ada problem based learning, ada inquiry dan itu juga, ya. Serius itu, ada nggak? Ada dia model pembelajaran itu ya. Model itu tidak boleh lebih dari 1. Kurikulum merdeka apapun nama kurikulumnya, itu hanya pilih 1. Mau pilih project, mau pilih discover learning, inquiry, problem, atau yang lain-lain. Tapi kalau metode, nah boleh lebih dari 1. Metode boleh lebih dari 1. Jadi model itu adalah rancangan besarnya, rancangan besar. Kalau metode, cara mencapai rancangan besar tadi. Nah, metode itu misalnya ceramah, diskusi, penugasan. Nah, itu salah satu bentuk dari metode. Tapi kalau model nggak bisa. Jadi saya baca, saya senyum aja. Modelnya ada apa namanya? Dia buat discovery learning dengan inquiry. Jadi saya tanya, ini tahu nggak beda inquiry dengan discovery learning? Dan dia nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Sedikitlah saya kupas itu. Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke kelas, Pak Jasil masuk kelas nih. Pak Jasil mau ngapain di kelas itu? Anaknya mau ada apain? Hari ini saya mau anaknya aktif, biar dia cari sendiri materinya, biar dia selesaikan sendiri materi pembelajaran itu. Dia temukan sendiri, dia jawab sendiri, dia analisis sendiri. Namanya inquiry. Tapi ketika di situ ada produk yang ingin diperoleh, misalnya Pak Rizal ada sebuah produk tadi membuat pot dari itu kan. Nah itu project muslim ya. Nah, ini Bapak Ibu masuk itu dan direncanakan dari kantor, sampai keluar nanti baru catat. Nah, baru dikumpulkan jadi modul. Terbalik gitu ya. Rencanakan dulu sebenarnya. Enggak Pak Ibu ya. Oke. Panjang nih Pak Ibu. Kalau bercerita kita tentang model, tidak cukup 1 hari. Yakin. Tapi nanti ada catatan-catatan saya yang saya kirim. Bapak juga baca. Ya. Tinggal Bapak Ibu ini gini sebenarnya saya lihat ya. Sampai saya 6 bulan ini saya lihat Bapak Ibu. Kelemahan kita literasi itu. Kesempatan Bapak Ibu duduk literasi. Tapi Bapak Ibu saya intip literasi memang literasi, tapi menyelesaikan PMM. Jadi tidak apa-apa lah kita disibukkan PMM. Ya biarlah nanti. Semester 2 nanti sih, udah PMM lagi. Karena PMM itu 1 tahun. Nah itu tadi Bu ini tadi tanya saya Pak gimana mensinkronkan dengan kinerja di PKN. Saya bilang PMM itu lah saya juga penting tuh. Ya, struktur gara-gara itu kita nggak tahu situ. Ada lagi nih, ada 2 lagi nih yang kita selesaikan, MySPA-nya dengan kinerja yang BKN. Salah satu syaratnya Bapak Ibu harus selesai PMB sudah selesai 100%, dokumen sudah terkumpul semua dokumen, tagihan, baru kita sinkronkan dengan kinerja, baru keluar SKP Bapak Ibu, baru tertanam oleh kepala sekolah. Rumit ya Bapak Ibu ya, membuat itu ini ya rumit ini tambah ini lagi, apa nih kita? Oke, jadi kita semua tinggal ya. Saya rasa ada paham ya, paham itu. Baik, kita lanjutkan lagi nih, Bapak Ibu. Mana dia tadi ini? Baik lagi. Ya, oke. Kita mulai dari sini. Judulnya kan pembelajaran kreatif ya. Bapak Ibu tinggal ini aja kita tengok nih. Apa sih kreatif itu? Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Halo Pak. Halo. Sibuk Pak?
Kemudian Bapak ingin menyampaikan sesuatu sama kawan-kawan, boleh? Langsung aja dari Google Meet ya, Kak. Biar Bapak Ibu, biar Bapak bisa nengok kawan-kawan. Oke Pak ya. Masuk, nyem. Oke Pak ya, biar admin dulu Pak. Nanti dihubungi admin, kita siap nanti kita mulai Pak. Oke Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu masuk Pak Pengawas, boleh kopi? Sudah Pak. Terima kasih ya. Dari Kak. Ya Bapak Ibu. Ya. Ya, biar dia masuk cuma Pak Mol sama Pak Yusuf saya aja ya. Jadi masuk kan? Ada kamera kan kawan. Bapak juga. Ini kopi saya setengah aja ya. Ini Pak Jepri. Bentar ya Pak. Ada mau susu. Ada susu pilihan dong. Di rumah ada. Halo, Assalamualaikum Pak Ji. Oke, baik. Langsung saja nanti Pak Ji dalam perjalanan menuju ke rumah atau kemana saja, kami doakan sehat walafiat sampai ke tujuan. Karena acara udah dimulai dari tadi, Pak Ji minta dari Bapak menyampaikan sambutan lah untuk teman-teman guru yang sudah hadir semuanya di Pak Ji. Tidak hadir hanya 3 orang saja karena cuti, 2 orang, 1 MOC. Jadi orientasi ya, prioritas 1 dan cuti 2. Jadi hampir kehadiran 97 nih Pak Ji. Silakan kepada Bapak Pengawas Pak Haji Mulyawansyah untuk memberikan sambutan. Betul. Jadi apa? Bluetooth apa tuh? HP. Oh, enak, ada tak? Nggak jadi dulu. Pak, suaranya Pak. Tidak seperti ini. Teh aja teh. Speakernya Bluetooth. Pakai itu nggak bisa. Iya, pakai Bluetooth aja lah, speaker Bluetooth. Kalau teh
Sini boleh. Boleh menyebutkan. Kopinya dah habis. Pak Haji, izin Pak. Halo, Assalamualaikum. Izin Pak Haji. Tunggu cek audio Pak Haji dulu. Suara Pak Haji belum keluar nih. Tunggu Pak Haji. Tunggu Pak Haji. Paketnya Pak Jepri ya? Suaranya dari laptop mana Pak? Itu suara terkecil. Mana suara? Pas ini tak bisa ke sana dia. Dari laptop Pak Jepri? Itu. Oke, lanjut Pak Haji. Bluetooth fungsi Pak Darah. Tunggu Pak. Tunggu bentar Pak Haji. Sudah bisa? WhatsApp. Ayo. Ah. Masih butuh nggak? Begitu aja lah. Ada dah, ada. Ada. Netnya. Semua video. Dia di belakangnya nggak nyetir nggak? Nggak di. Sama ada Pak Dede sih. Iya. Ada dia kan ya. Kemudian Enggak. Pak Dede di depannya Bapak Mariadi. ini sebut Nama Bapak Mariadi. Tadi enggak nampak. dia siapa saudara? Orangnya Bapak Pak dia Dede. nampak saya ada. Dia. Jadi nama Pak Mariadi. Ah, Orangnya beda. iya. Udah. Bisa. Oh ini gitu. Masuk ya. Coba. Coba ya. Iya. Ini harus izin lah masuk. Ini jangan lagi pegang Bluetooth ini. FM aux input mode. Tak, bunyi aja dah. The Bluetooth device is ready to pair. Tak bunyi kok. Enggak, kayaknya di sini bisa masuk.
Pak sudah bisa dilanjutkan? Iya. Udah ada. Dapat Jembatannya ya. Dan lanjut tadi dari Bapak dulu menyampaikan sesuatu Pak, dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kita di ruang ini. Semoga pertemuan jalan jauh ini tidak mengurangi makna daripada kegiatan di sekolah Bapak Ibu, terutama pada
masukan yang bisa diberikan. Informasi untuk guru yang mungkin bertanya kapan SK-nya keluar. Dan himbauan ini juga seiring dengan guru yang belum menerima SK tadi, itu honornya tetap dibayar oleh sekolah sampai terbit SK ketika tersebut. Dan maka sekolah harus mengubah kembali MKS-nya sampai bulan Juni-nya bisa dipersiapkan. Honornya sampai nanti terputus honornya karena belum SK sebagai hari Senin ketika itu informasi Bapak Ibu ketika dan juga kita semua bisa jaga keharmonisan dengan antara sesama guru, antara guru dengan siswa, dan juga hubungan etika dan kesopanan di sekolah kita, adab di sekolah kita tetap menjaga baik. Itu yang hal yang penting yang sering berulang-ulang Pak Kacem sampaikan tadi di sekolah tadi. Terkait dengan kegiatan observasi nanti kinerja kepala sekolah yang hari ini dijadwalkan untuk SMA 1 pasti Makapas, karena jarak jauh, namun saya bisa lakukan itu sesuai dengan aturan dan petunjuk dalam kami sebagai tim kinerja Dinas Pendidikan Sosial wakil kepala dinas. Selain dari kunjungan langsung kegiatan kinerja tadi juga bisa melalui kiriman video atau melalui Zoom sehingga dapat dinilai. Namun bukan itu inti daripada kegiatan observasi ini. Yang pentingnya adalah kegiatan observasi ini merupakan kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh sekolah. Sebagai pimpinan di sekolah, kepala sekolah sering melakukan rapat-rapat. Maka rapat yang kali ini dihadiri atau dilihat langsung oleh kepala sekolah dengan acuan dan panduan yang ada di TKM. Begitu juga kegiatan di sekolah, observasi kepala sekolah dengan kepala sekolah melihat guru mengajar di kelasnya, dan kegiatan itu sebenarnya kita sudah melakukan juga ada waktu-waktu tertentu kepala sekolah dan secara langsung guru mengajar di kelasnya. Tapi juga sekarang melihat langsung bagaimana kepala sekolah itu memimpin rapat-rapat di sekolahnya. Dan kebetulan pada periode ini Pak Maryadi mengambil tema untuk diskusi tentang pembelajaran, rencana pembelajaran. Sudah seharusnya sebagai kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran. Maka dengan kegiatan yang hari ini dilakukan menunjukkan bahwa kepala sekolah itu mampu memimpin pembelajaran yang diharapkan dapat dilakukan dan diikuti oleh semua guru dengan panduan yang dipandu langsung oleh kepala sekolah. Ini sangat baik sekali
masuk. pertemuan Bapak Ibu dengan peserta hari ini. Demikian Pak Mariani, ini dapat sampaikan, mudah bisa pada lain tidak bisa bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas atas semua informasi dan saran yang diberikan. Mudah-mudahan bersama-sama kita sekolah ini kami siap untuk berkolaborasi dengan Pak Pengawas tentunya. Mudah-mudahan sampai jumpa yang selamat lagi. Kami lanjutkan kegiatan media. Siap-siap. Baik. Baik Pak Ji. Sip. Ya Pak. Go. Berbagai peristiwa yang banyak di Indonesia udah keluar. Cek. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sampai habis. Sambil minum. Mengulang lagi yang disampaikan oleh Pak Pengawas. Jadi baru-baru ini kalau bahasa pendidikannya itu sebenarnya tak pernah terjadi ya. Jadi baru-baru ini terjadi kesalahpahaman, konflik internal antara guru P3K dengan oknum dengan guru PNS. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik, ya kan? Nah, yang penting kita bersabar. Jadi kalau bersabar itu akan mendatangkan hikmahnya juga, walaupun lama nunggu sabarnya ya. Beliau menekankan bahwa kemarin bincang-bincang di KKS itu evaluasi P3K ini kalau saya janganlah ditakut-takuti di P3K. Walaupun kepala sekolah punya wewenang, tidak juga wewenang sih sebenarnya. Kalau saya memikirkan itu biasa aja sih. Kita ini kan antara saya ini kepala sekolah dengan Bapak Ibu itu kan mitra kerja. Ini mitra kerja itu ada yang bengkok luruskan, gitu ya, bengkok luruskan. Agak condong ke depan, tarik ke belakang. Itu ya kan? Mana ada manusia yang sempurna atas dunia ini, ya kan? Nah, jadi yang penting kita membuka keran-keran komunikasi aja. Ya, mudah-mudahan kalau saya sih aman ya Pak. Saya istiqomah saja bagaimana kita bersama-sama. Kan udah jelas tadi, bersama itu akan lebih baik daripada sendiri-sendiri, ya kan? Ya, mudah-mudahan temannya Bapak Ibu angkatan 2022 itu yang berkonflik itu mudah-mudahan terselesaikan dengan baik ya, karena duanya udah sampai ke Pak Hadis kan. Jadi begitu. Yang penting adalah ya, kita bukan di sekolah aja sebenarnya Bapak Ibu, kita harus menjaga juga diri kita di luar. Kita harus jaga juga yang penting jangan kita terjumus ke dalam hal yang merugikan Bapak Ibu sendiri. Karena menjadi ASN itu kan sulit. Ada yang umurnya sampai 7 tahun, 8 tahun, ada yang berpuluh tahun kayak Pak Ahmad, dia kan lama sekali dengan Pak Aslam ya. Akhirnya kan dapat juga, jadi jaga aja, jaga diri kita. Oke, itu aja yang disimpulkan oleh Pak Pengawas tadi. Kemudian yang kedua beliau mengatakan bahwa pengawas itu mengharapkan sekolah itu mengadakan setiap kegiatan kontinu dalam diskusi terbuka seperti ini. Yang mudah-mudahan kita selalu diskusi ya. Nah, itu. Jadi harapannya adalah membuka ruang diskusi itu Bapak Ibu adalah mencari sesuatu yang bisa nanti kita jadikan acuan bersama-sama untuk memajukan sekolah. Jadi ada yang bersifat individu, misalnya Pak Aslan cerita dengan saya. Tapi kebutuhan Pak Aslan itu untuk kita semua mewakili, atau Pak Jasril yang cerita saya Pak ini Pak. Tapi untuk kemajuan sekolah. Nah, itu yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mungkin yang saya ulang lagi kalimat dari Pak Pengawas tadi. Jadi kita kembali ke satu topik lagi karena ini yang menjadi fokus kita
yaitu nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah penyusunan LKPD dan contohnya. Nanti ada contoh. Setelah saya jelaskan ini, nanti ada contoh, baru kita diskusi. Jadi Bapak Ibu, apapun dalam bentuk format LKPD itu tidak ada yang baku. Tidak harus begini, tidak harus A, tapi boleh B, boleh C. Tetapi A, B, dan C itu ada hal yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Salah satunya adalah taksonomi tadi. Ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Jeffrey rekam lagi. Itulah salahnya kalau Pak yang merokok kan, merokok di ruangan berhasil. Itu merokok boleh di luar tidak ya, di dalam bagi yang merokok. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pak Dede merokok dah kan? Kalau udah sore ini Pak dia harus banyak semua. Bisa sejusamnya. Barang itu juga. Oke, Bapak Ibu, di dalam pembuatan LKPD itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu sering kita katakan sistematika format lah, sistematis cara membuatnya, urutan lah, diurut-urut ya. Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu, langkah-langkah yang umum ya. Bapak Ibu harus menentukan dulu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu ambil dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Yang penting harus ada A, B, C, D. Ibu tahu? A, audience, behavior, degree, conditioning. Ya, nah, maksudnya gini Ibu, ada siswa tadinya membuat tujuan pembelajaran itu ada siswa. Nah, audiennya kan? Siapa dia audiennya? Sama anak kelas 10 nya kelas 12. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya. Kemudian behavior, kebiasaan yang ingin dimunculkan. apa yang ingin kita capai kompetensinya? Kondisi, degree, Singkat pemahamannya. Nah, mantap Pak Jeffrey ini. Jadi targetnya itu apa? Targetnya apa misalnya di situ? Harus ada target yang dicapai. Kondisi bagaimana kita merancang pembelajaran itu. Nah, kemudian kalau agak bingung, tinggal aja dulu. Nah, itu bukan tidak terlalu apalah. Yang penting Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu sudah ada di dalam capaian pembelajaran. Kalau ada juga di situ buku paket. Nah, kita buku paket itu pasti ada tujuan pembelajaran. Kalau tak ada, nggak usah kita beli besok. Ya kan? Pak Jeffrey udah beli buku berapa Pak Jeffrey? Kita beli buku hampir 170 juta. Wajib harus ada buku di situ dan wajib harus kita kasihkan kepada siswa. Jadi ada lagi bukunya, buku pegangan gurunya lain, buku pegangan siswanya lain. Apa tak pening gurunya dan siswanya, ya kan? Kenapa Bapak Ibu harus diseragamkan? Kita boleh mencari sumber dari mana saja, tapi pegangan siswa harus seragam. Saya lihat tuh punya Faisal, ekonomi, kan ada 13, ada kurikulum merdeka. Di sini halaman 7, di sana halaman 14. Apa terpening budak tuh? Budak-budak gitu nih, kalau tak seragam, kuning gitu. Ya kan? Nah itu dia, jadi seragam. Mudah-mudahan satu siswa, satu buku. Itu Pak Isam nanti, yang mencap-capnya itu ya, dan memberikan. Jadi ada tujuan pembelajaran, diidentifikasi hari ini tujuannya apa. Nah, dibuat itu Bapak Ibu. Kemudian pilih materi atau topik. Kalau kurikulum merdeka namanya konten. Materinya apa? Tujuan pembelajaran beda dengan materi. Materi ini lebih terurai, dia panjang uraiannya, yang menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ini bisa. Nah, kemudian baru kita buat susunan struktur dan format lembar kerjanya. Jadi kita rancang struktur dan format. Struktur dan format nanti ada contoh. Kita contohkan punya Bu Fatmawati nanti. Saya udah buat khusus nama Bu Fatmala sini, so. Kenapa saya pilih dia? Nggak tahu deh ya. Karena mungkin kita nyoba tadi ya di kedai pesisir ya, makan ya. Nah, tapi Bu Fatma nggak mau traktir. Ya. Jadi ada strukturnya dan format. Dan format ini tidak baku Pak Jasril. Boleh aja. Kita yang penting
ada identifikasi, ada tujuan, ada materi. Formatnya terserah, boleh pakai jurnal, tabel-tabel, boleh tidak. Kemudian apa aktivitasnya? Jadi ada aktivitasnya. Kenapa harus ada aktivitas? Ya itulah perintah instruksinya. Siswa itu ngapain dia terhadap tujuan pembelajaran itu apa? Untuk mencapai interaksi sosial itu kan ada rangkaiannya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan siswa? Nah itu harus ada instruksinya, harus ada aktivitasnya. Nah ini yang perlu kita detailkan Bapak Ibu satu persatu. Pak Nara bantu story. Jadi nanti Bapak Ibu, setiap instruksi itu harus jelas kalimat dan perintahnya. Kemudian siswanya bisa menginterpretasikan sendiri. Jadi tidak bertanya lagi dia ke teman, ke samping, ke kiri dan ke depan atau ke kita. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu ada di situ. Kalau tidak, ya kan? Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, setiap LKPD itu ketika Pak Jeffrey tidak hadir, masuk LKPD itu diserahkan oleh guru piket ke kelas, maka terjadilah proses pembelajaran sampai jamnya habis. Nah, sampai kita mengatur jadwalnya situ ada ukuran waktunya. Nah, kegiatan A 30 menit, B 30 menit, C 20 menit, nah, habis 2 jam pelajaran. Bisa begitu. Nah, tapi kan merancang kan perlu waktu, perlu proses. Nah, prosesnya itulah Ibu Padma, Ibu dengan Ibu Juliana. Satulah kita buat satu jadi modelnya, ke depannya kita bisa buat. Dan apa yang sudah kita buat hari ini bisa dipakai oleh teman kita yang ngajar di kelas 10. Bu Pardede buat ini LKPD untuk kelas 11. Pak Milham di kelas 12. Tahun besok Pak Milham masuk di kelas 11, ya 10. Bu Pardede naik ke kelas 11. Nah, dokumennya Ibu Pardede silakan Pak Milham ambil. Tinggal nanti kita menambahkan dan menguatkan. Jangan dikurangi. Tambahkan dan kuatkan. Nah, ini bentuk-bentuknya, ya. Pernyataan teknologi mempermudah komunikasi antara individu. Ini pelajaran Pak Nara nih. Nah, jadi pendapatnya apa? Membuat pendapat itu tidak segampang yang kita bayangkan. Anak harus mencari sumber belajar. Ingat Bapak Ibu, KPD itu harus ada sumber belajar. Ada link yang bisa diklik sehingga dia terkoneksi kepada materi yang kita ingin sajikan kepada mereka. Nah, makanya Bapak Ibu, handphone itu perlu supaya siswa bisa mencari materi pembelajaran itu di link. Kalau buku terbatas Bapak Ibu, karena materi kita 2 halaman aja gitu. Nah, kalau kita suruh catat dia 2 halaman sampai jam habis kan, catat buku sampai habis. Jenis A ya. Nah oke lah kita belajar menulis siswanya kan sampai baca. Tapi 2 halaman kan sampai 10 menit selesai lah. Udah tuh kreatif lah, fotonya tek lumayan nulis kan. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Jadi instruksinya jelas ya. Nah ini contohnya ini pelajaran Pak Nara nih. Teknologi memberikan tantangan baru terhadap privasi individu. Nah, pendapat Anda, buktinya apa? Ini aja dibuat Pak Nara nih ya. 2 bulan mungkin selesai nih. 5 soal nih. Nah, tapi harus ada sumber belajar. Ya. Nah, sertakan materi pendukung. Ini yang paling penting, tak kalah penting ini. Sertakan materi pendukung, gambar, tabel, grafik, atau contoh yang memperjelas konsep yang diajarkan. Nah, itu dia. HTTPS, apa itu? Nah, itu. Apa sih manfaat teknologi? Ya, ini kan dicari di Google ya, apa sih manfaat teknologi. Kemudian di bawahnya upaya-upaya teknologi dapat. Nah, ini anak-anak kita udah paham ini. Paham ini, udah paham itu. Tapi siswa kita sudah mulai melupakan ChatGPT-nya. Nah, ChatGPT jangan lupa, karena ChatGPT juga lebih canggih lagi dari yang ini. Karena ChatGPT bisa di-copy, bisa di-print out. Gak susah dia, kalau ini agak nanti gak susah nih nge-copy-nya. Ini download dulu nih, baru kita apa. Nah, sertakan materi pendukung. Jadi Bapak Ibu harus ada. Perhatikan keterbacaan dan kejelasan. Jadi setiap informasi kita itu betul-betul jelas. Ya, kalau pakai kertasnya itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan beli printer dan mau beli printer itu ada 4 nanti. Ya, mudah-mudahan tahun ajaran baru Bapak Ibu pindah ke sana ya. Dan sana nanti kita taruhlah print di situ 2 misalnya. Kalau tak cukup 1, 2, tapi 3 kebanyakan pula. 2 saja. Kertas ada di situ semuanya, nanti silakan di print. Nah,
jadi LKPD ini Bapak Ibu sebaiknya ada yang hard dan ada yang soft. Nanti bisa kita kasih dalam bentuk soft atau hard nih? Dalam bentuk soft copy, dalam bentuk digital atau di print. Kalau Bapak Ibu nge-print cukup di print sebanyak siswa aja 30. Nanti ini kan bisa bawa lagi kelas sebelah. Jangan di print untuk masing-masing. Ya, kalau mau masing-masing boleh juga, tapi jangan banyak halamannya. Kalau banyak halamannya adalah begini aja lah nanti. Yang bisa di handphone ya. Bukan kita pilih enggak. Fotokopi mahal juga itu ya. Sampai 500 fotokopi kali 10 kali satu materi kali berapa materi, wah tekor banyak begini. Tambahan instruksi tambahan, maksudnya tambahan instruksi tambahan ini mungkin ada yang perlu kita mintakan kepada siswa. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu setelah membuat LKPD diuji, dicoba dulu. Sama siapa diuji? Sama teman Bapak Ibu. Kalau Pak Azlan membuat LKPD, kasih Pak Jasril. Pak Jasril dari siswa, Pak Jasril siswa saling mengoreksi. Oh ini kurang ditambahkan, diskusi lagi, kasih pelan Bu Maya bertiga. Jangan kasih sama Ibu Nini, tak tahu dia nih. Ya. Itulah makanya perlu teman ini uji coba dulu dan evaluasi. Mau uji coba ke siswa boleh, tapi kan ribet kita. Maksudnya tengokkan ke teman. Ya. Nah, siapa aja lah yang penting bisa memberikan masukan dan kritikan. Jangan Bapak Ibu takut dikritik pula. Ya. Kritik itu adalah bagian dari kemajuan kita untuk meningkatkan kompetensi. Finalisasi dan distribusinya itu tadi ya digandakan lah ya. Yang terakhir nih, umpan balik Bapak Ibu. LKPD itu ya diumpan balik juga. Kita kasih LKPD rupanya selesai 15 menit. Ada durasi di dalam itu 45 menit. Selesai sama siswa 15 menit. Berarti di situ ada yang kurang menantang. Mungkin C1 aja semuanya. C1 dan C2, C3 nya nak masuk. Nah, jadi setiap LKPD itu harus kita masukkan C4 dan 5 mungkin. C4 itu ya, cohortnya. Jadi diumpan balik setiap kegiatan kita umpan balik. Atau terlalu lama. Seharusnya waktunya 30 menit, anak-anak itu 2 jam. 2 jam rupanya tidak mengerjakan apa-apa. Kenapa tidak mengerjakan apa? Dia tidak tahu apa mau dikerjakan. Informasi tidak jelas. Jadi harus jelas kalimat, kemudian terukur dia. Jangan pula kalau berat kali dia di situ. Nah, kalau dia misalnya, oh Bapak Ibu ngasih 3 ini, rupanya 1 saja materi itu, rupanya penjabarannya luas. Nah, cukup 1 materi tadi kita buat 1 pertemuan. Nah, jangan kalau dia 3 ini lama, pisahkan jadi 1. Jadi 1 materi itu 1 LKPD. Kalau ada 3, ya, kira seperti itu. Oke, kita contohkan ya. Nah, ini komponen yang ada di dalamnya, langsung kita lihat actionnya aja lah, punya Ibu Fatmawati. Mana dia? Tak ada tanda lagi. Sambil saya mencari, mungkin ada yang mau bertanya atau mau ditambahkan, tapi jangan dikurangi. Ini. Apa? Apa? Apa ya? Boleh ngantuk ya namanya. Tak apa-apa lah Ibu, yang penting aku jangan hilang betul. Nah, ini contoh lembaran kerja peserta didik LKPD. Nah, ini nanti akan saya share nih. Bapak Ibu ya, boleh kembangkan ini. Bapak Ibu, inilah format struktur yang biasanya dipakai oleh kebanyakan orang. Ya, saya juga pernah pakai ini. Judulnya lembaran kerja peserta didik LKPD. LKPD ini sama-sama peholak itu namanya LKS. Ya, tapi LKS ini kan
berbayar, kita beli, memperkaya orang. Kita dapatlah situ fee 2.000, 3.000 ya kan. Kita jual sama anak harganya 5.000, kita jual sama anak 5.000 atau 6.000. Tak boleh dipakai, ini yang demamnya kita kan. Nah, sebaiknya kita proses sendiri. Ada LKS yang bagus yang bisa kita sesama dengan punya keinginan kita, boleh kita pakai. Tapi kalau tidak, kita buat sendiri. LKPD, nama sekolah. Nama sekolah ya. Nah ini nih. Jadi komponen pertama dalam LKPD itu harus ada header. Header itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kepala ya, paling atas ya. Tidak, kalau udah tahu masalah pakai PowerPoint ini aja lah. Nama sekolah SMA Negeri 1. Mana satunya nih? SMA Negeri 1 ya. Nah, mata pelajaran biologi kelas 10 ganjil, boleh genap atau buah, terserah lah. Nama guru Fatmawati kan. Nama siswa Polon. Si Polon, buat Polon lah. Kalau Polon bisa lah. Nah, si Polon. Nomor absen 01, F01. F01. F ini biasanya 10 nih. Kalau 1 itu biasanya A kan. Nah, judulnya struktur dan fungsi sel. Ada tuh pelajaran itu Bu. Apa? Kelas 11 tuh Pak. Oh, kelas 11. Kelas 11 itu. Nah, nanti ya. 11 ya? 11. Ganjil enggak? Ganjil. Struktur dan fungsi sel. Ada itu? Itu apa itu? Kompetensi dasarnya. Temanya. Judulnya. Apa beda judul dengan KD? Itu kita harus betul-betul apa ya? Ada topik juga kata orang kan. Yang jelas struktur dan fungsi sel harus banyak lagi pengembangannya kan. Oke. Jadi kita lihat itu judulnya ya, yang akan dibahas. Tujuan pembelajarannya. Setelah menyelesaikan LKPD ini, peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan, mengidentifikasi, membandingkan pertanyaannya. Silakan pilih mana yang C1, mana yang C2, mana yang C3, mana yang C4. C1 yang mana? Menjelaskan ya. Dari mana ibu tahu itu menjelaskan? Berpikir apa buktinya ya? Kita buktikan lah ya. Kita lihat KKO ya. Nah, lihat taksonomi. Menjelaskan itu masuk ke mana dia? Menjelaskan menyebut. Ada tadi? Menjelaskan. Ada tadi ya? Ada ya? Mana? Ini efektif ya? Oke, berarti ini berarti ini menjelaskan. Ini Pak Farizal. Berarti menjelaskan berada pada C1. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah dapat dokumen ini? Taksonominya. Pernah ya? Nah, dulu waktu kita belajar ada kursus syarat ya. Kalau lupa sih saya lagi. Gampang tuh. Oh, Itu di C2-nya juga ada Pak. di C2 ada juga kan? Nah, jadi ya dia bisa berada di C1, bisa berada di C2. Ya, banyak. Nah, menjelaskan struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Saya tanya Bu Fatma ya. Kira-kira sebelum kita menjelaskan itu ada enggak unsur lain yang harus diketahui siswa yang paling mendasar sebelum struktur sel dan sel hewan? Nah, bukan. Maksudnya gini, seharusnya dia menjelaskan apa itu struktur, apa itu sel, apa itu struktur sel tumbuhan, apa itu struktur sel hewan. Nah, berarti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanya ke situ. Sel, struktur, sel, tumbuhan, hewan. Oke,
mungkin tumbuhan tidak perlu lah, karena untuk yang SMA perlu tingkatkan tumbuhan lagi ya. Berarti struktur dan sel. Nah,